Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah masing-masing. Kita patut mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini, di mana kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan walaupun harus melalui media online. Kita akan segera memulai ibadah kita pagi hari ini. Baiklah, terlebih dahulu kita mempersiapkan hati kita tundukkan kepala kita bersatu teduh sejenak di hadirat Tuhan. Amin. Kita akan awali ibadah kita pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 10. Nobatkanlah Raja. Kita akan angkat pujian dari bait pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Setelah itu hambanya Pendeta Rudi Mega akan memimpin kita di dalam doa pembukaan. Nobatkanlah Raja, domba ditatanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorakkan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja, Tuhan Sang Pengasih. Tanda luka paku tombak, nyatakan kasih-Nya. Malaikat di sorga tak dapat lukiskan kejadian ajaib ini serta rahasianya. Nobatkanlah Raja, Tuhan kehidupan, yang mengalahkan kuasa maut dan menyelamatkanku. Pujilah padanya, bersetelut padanya, dan mati itu menebusku, beri hidup kekalnya. Nobatkanlah Raja, Raja segala raja. Dialah Sang Maha Pencipta, bertata di sorga. Puji Dia penebus yang mati bagiku. Puji dan memuliakannya selama-lamanya. Saudara, mari dengan sehati kita tundukkan kepala kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur buat penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini, jikalau kami kembali boleh bersama-sama beribadah,
walaupun kami harus melakukannya dengan cara seperti yang kami lakukan saat ini, tetapi ini tidak mengurangi hikmat daripada ketika kami boleh bersama-sama menyatakan isi hati kami dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Kami juga mengucap syukur ketika pagi hari ini kami diingatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan. Kami rindu biarlah firman-Mu ini boleh meneguhkan kami, boleh memimpin, menyertai, memberikan kekuatan bagi kehidupan kami. Dan juga menapaki ketika kami berjalan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah situasi yang begitu sulit. Tetapi kami bersyukur ada firman-Mu ya Tuhan yang boleh menolong kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, bagi hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, di mana mereka memberitakan kebenaran firman-Mu, dan juga anak-anak Tuhan yang beribadah. Kiranya Tuhan yang memimpin dan memberkati mereka. Kami juga berdoa mengingat untuk bangsa dan negara kami, juga bagi dunia saat ini ya Tuhan, yang saat ini sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, di tengah-tengah situasi yang harus kami hadapi. Tuhan, kami memohon biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kami kekuatan di dalam kami menghadapi semuanya itu. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang senantiasa menopang dan memimpin perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah tantangan yang harus mereka hadapi. Kiranya Tuhan yang memberikan jalan keluar yang terbaik, Tuhan juga yang menolong mereka, supaya mereka semakin hari mereka menemukan kreativitas yang lebih lagi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang lemah tubuh. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, Tuhan juga yang menguatkan mereka, Tuhan juga yang memberikan pemulihan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Engkau berkati juga setiap anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang tolong pakai hidup mereka menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan kembali dari KPPK nomor 77, Puji Yesus. Kita akan naikkan ketiga bait ini, bait pertama, kedua, dan ketiga. Puji Yesus penebusku, langit bumi masukkan kasih-Nya. Bala tentara sorga, kuasa hormat berilah kepadanya. Bak gembala, Yesus pelihara kita, siang malam kita dijaganya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus penebusku, Dia disalib sebab dosa-dosaku. Gunung batu, harapan keselamatanku. Puji Yesus, juru selamatku. Dia yang tanggung susah kita dan limpahkan kasih karunia-Nya. Puji Yesus, masyurkan kebesaran-Nya. Puji Yesus selama-lamanya.
penebusku. Malam sorga bersorak hosana, Yesus Kristus memerintah selamanya. Nobatkan Dia Nabi Imam Raja, Kristus datang dengan tuh kemenangan, kuasa mulia bagi Dia selamanya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Pembacaan Alkitab kita firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Efesus pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, taat dan kasih. 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan Ia tidak memandang muka. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan kembali. Yang pujian ini terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-23. Tuhan adalah gembalaku. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku.
Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita ada kesempatan untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Simon Huta Barat. Saya akan mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan dengan menaikkan pujian dari KPPK nomor 144, Firman Hidup. Firman Halik semesta, ajaib firman hidup, yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah-Nya kudus, dosamu ditebus, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup, yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan, yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Baik, selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara-saudari semuanya, sekalipun perjumpaan kita hanya bisa dilalui melalui online. Tapi saya percaya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kita bisa tetap beribadah walaupun di rumah masing-masing. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari ini merupakan hari yang spesial, karena hari ini merupakan hari yang khusus bagi para ayah-ayah atau papa-papa yang ada di rumah. Ini adalah hari Father's Day, gitu ya, hari besarnya mereka, hari yang diperingati oleh dunia ini, bahkan khususnya juga bangsa Indonesia ini pun, kita pun merayakan hal itu
Dan gereja-gereja, khususnya juga gereja Santapan Rohani, juga merayakan Hari Ayah ini menjadi sebuah momen penting untuk bersyukur karena ada ayah, ada papa di rumah, dan bersyukur karena sungguh Tuhan pakai para ayah-ayah. Keluarga-keluarga Kristen ini menjadi berkat di dalam keluarga kita. Nah, saudara, hari kasih Tuhan hari ini tema kita berkaitan dengan Hari Ayah. Dan temanya berbicara bagaimana menjadi seorang ayah yang baik. Nah, oleh karena itu mari saya mengajak kita terlebih dahulu, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik bagi kami. Sungguh nyata bahwa firman-Mu yang menyatakan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kami untuk kami tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami berada masih di tengah pandemi COVID-19, melalui media online seperti ini, kami masih bisa bersekutu, kami masih bisa beribadah, kami masih bisa memuji menyembah Tuhan dengan perantaraan media yang Tuhan sediakan terlebih dahulu sebelum wabah ini ada. Dan kami siap, bahkan gereja-gereja Tuhan juga siap untuk terus melanjutkan pekerjaan Tuhan, menjadi berkat, saluran berkat bagi seluruh umat Tuhan, khususnya untuk setiap jemaat yang Tuhan percayakan di dalam gereja-Mu, untuk kami terus bersama melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman ini menjadi berkat untuk kami semuanya, untuk keluarga-keluarga Kristen, untuk para ayah-ayah yang hari ini di hari khusus mengingat Hari Ayah. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kasih Tuhan, saya mengajak kita memperhatikan kembali satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasalnya yang ke-6. Saya akan bacakan kepada kita semuanya ayat yang pertama sampai ke-4. Saudara bisa membuka kembali Alkitab, Efesus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya ulangi ayat yang keempatnya. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya mau mengawalinya dengan sebuah kisah. Setelah saya selesai mengikuti sebuah ibadah, saudara, saya berpapasan dengan seorang anak laki-laki yang berusia 3 tahun. Dia berlari di lapangan, lalu saya memanggil dia, menyapa dia, dan mencoba berkenalan dengan dia. Saudara yang kasih Tuhan, dalam pertemuan itu, perkenalan itu sangat singkat dan langsung merasakan antara satu dengan yang lain, anak ini tidak lagi ada kecanggungan. Dia tidak merasa canggung duduk di sebelah saya, bahkan dia mengajukan pertanyaan kepada saya. Saudara tahu apa yang dia tanya? Dia berkata demikian. Om, siapa namanya? Saudara, waktu anak ini berkata demikian, tidak jauh ternyata mamanya mendengar. Lalu dia bersuara, kok panggil om sih? Boksu, panggil boksu. Saya hanya melempar senyum saja kepada maminya dan saya berkata, nggak apa-apa. Lalu saya bertanya kepada anak-anak laki-laki yang berusia 3 tahun ini, saya bertanya sama dia, Dek, kamu kan pasti suka main ya di rumah ya, banyak permainan ya. Saya mau nanya nih, kalau di rumah, mana yang paling seru bermain sama kamu? Papi atau mami? Ayo, papi atau mami? Saudara, anak laki-laki ini berkata, papi. Wah, papi seru mainnya. Waduh, kadang-kadang membuat saya tertawa. Papi bisa buat saya ajak main, bahkan kami main kuda-kudaan. Waduh, saudara bayangkan ya, kalau anak main kuda-kudaan berarti anak ini naik ke pundaknya, ke punggungnya ayahnya. Bukannya kuda-kudaan, saya juga main pesawat terbangan. Waduh, saudara,
Pesawat terbang ini benar-benar berarti anak ini bermain sama ayahnya. Kalau tidak di punggungnya, di pundaknya, saudara. Lalu dia bilang begini, tapi yang lebih seru, papi itu baik deh. Kadangkala dia berikan saya kejutan, dia berikan saya coklat. Aduh, saya senang sekali. Udah main, dapat coklat. Saudara dikasih Tuhan, inilah konsep ayah yang baik menurut seorang anak yang berusia 3 tahun. Dia menilai ayahnya baik, tidak lepas daripada keseharian dia bisa bermain dengan ayahnya dan tidak lepas dari makanan. Ketika dia bisa bermain dengan ayahnya, ketika dia bisa mendapatkan makanan dari ayahnya, dia berkata, ayah saya baik. Saudara, permisi tanya, saya mau berkata sama kita semua yang ada di rumah, khususnya bagi para ayah yang ada di rumah. Kira-kira ayah seperti apakah yang didambakan oleh anak-anakmu di rumah? Ayo coba pikirkan. Ayah seperti apakah yang didambakan oleh anak-anak kita di rumah? Ketika anak-anak melihat perilaku kita, kira-kira mereka menilai kita, diri kita, apakah seorang ayah yang baik kah? Saudara, menjadi seorang ayah yang baik bukan sesuatu yang terjadi dalam sekejap. Menjadi seorang ayah yang baik tidak sekedar hanya bermain atau memberikan makanan kejutan kepada anak. Menjadi seorang ayah yang baik adalah hal yang paling esensial, yang paling penting harus dimiliki oleh seorang ayah di dalam rumah tangganya, terkhusus bagi anak-anaknya. Inilah yang tertera di dalam bagian firman Tuhan yang baru kita baca tadi dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-4. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, menjadi seorang ayah yang baik, yang pertama, ayah yang baik itu selalu terhubung dengan Tuhan. Saya katakan sekali lagi, ayah yang baik itu harus selalu terhubung dengan Tuhan. Saudara, dari mana kita berpikir hal sedemikian? Mari kita melihat konsep dasar dari keluarga Kristen. Keluarga Kristen adalah keluarga, satu lembaga yang didirikan oleh Allah untuk menghasilkan keturunan-keturunan ilahi. Dan di dalam menjalankan visi misi ini supaya menghasilkan keturunan-keturunan ilahi, peran penting di dalamnya itu adalah orang tua, khususnya untuk para ayah-ayah yang ada di rumah. Seorang ayah harus selalu terhubung dengan Tuhan. Seorang ayah yang baik dia harus menemukan lebih dahulu kebahagiaan sejati dia itu ada di dalam Kristus. Seorang ayah yang baik harus memiliki hubungan yang intim terlebih dahulu dengan Tuhan. Ketika engkau memiliki hubungan yang dekat, intim dengan Tuhan, ketika engkau mempunyai pengenalan yang baik dengan Tuhan, maka engkau pun akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Bagaimana menggiring, memimpin keluarga ini dalam jalannya Tuhan. Bahkan terlebih ketika engkau diperhadapkan kepada anak-anakmu. Untuk itu, saudara yang kasih Tuhan, karena keluarga adalah lembaga yang dibangun oleh Allah. Ketika Tuhan mengizinkan kita, memberi kesempatan kepada kita, di dalam iman kita sebagai orang Kristen, kita menjadi seorang ayah. Saya mau katakan sama kita, menjadi seorang ayah adalah anugerah Tuhan. Menjadi seorang ayah itu anugerah, saudara. Oleh karena itu, di dalam anugerah itu kita harus bertanggung jawab di dalamnya. Kita harus melakukan tanggung jawab kita, tugas kita sebagai ayah di tengah-tengah rumah tangga bagi anak-anak kita. Tugas seorang ayah bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, makanan, minuman, rumah, bahkan untuk biaya pendidikan anak-anak. Saudara, tugas utama dari seorang ayah adalah bagaimana dia harus membantu anggota keluarganya ini. Mereka mempunyai hubungan dengan Tuhan. Ini tugas utama dari seorang ayah. Menolong anggota keluarganya, menolong istrinya, menolong anaknya. Bagaimana mereka bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Inilah tugas dari seorang ayah. Ayah itu harus bisa menyentuh hal yang paling esensi di dalam kehidupan orang itu. Hal yang esensi dalam kehidupan kita adalah selalu berkaitan dengan hal yang rohani.
hal spiritualitas kita dengan Tuhan. Ayah itu harus bisa membina anak-anaknya, memiliki spiritualitas, memiliki kerohanian, pengenalan dengan Tuhan. Walaupun saudara kasih Tuhan di dalam kenyataannya, seorang ayah itu lebih banyak waktu dia di luar sana. Oleh karena mereka lah yang bekerja, oleh karena mereka lah yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hari-hari mereka. Tetapi saya mau mengatakan kepada kita di sini, itu tidak menjadi alasan untuk seorang ayah mengabaikan tugas dan tanggung jawab dia menjadi seorang ayah yang baik, yang menyentuh hal spiritualitas anggota keluarganya. Saudara, seorang ayah yang baik itu harus memperhatikan kerohanian anak-anaknya, memperhatikan aktivitas anak-anaknya ketika tiba pada hari Minggu, apa yang dilakukan oleh anak-anak. Bagaimana dengan hari-hari yang lain? Seorang orang tua, ayah itu harus memperhatikan kehidupan kerohanian mereka. Saat teduh mereka bagaimana? Pembacaan Alkitab mereka itu bagaimana? Jam doa mereka itu bagaimana? Saudara, barangkali ketika saya menyebutkan hal ini bagi saudara para ayah mungkin kaget, betul? Loh, ini kan bukannya tugasnya pembina, hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu yang mengingatkan. Hari ini saya mau katakan kepada kita, tugas seorang ayah untuk memperhatikan aktivitas kerohanian dari anak-anaknya. Kau harus memperhatikan hal itu, saudara kasih Tuhan, sampai kau mengajari mereka bagaimana mereka mempunyai rasa takut ketika mereka melakukan dosa. Ketika mereka sampai pada titik itu, saudara yang kasih Tuhan, dia akan tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya di dalam kehidupan dia. Tidak perlu ragu dan khawatir bagaimana ketika dia sudah mulai terbang dan menjauh dari kita. Karena dia sudah dewasa. Karena sejak dari dini, anak kita sudah kita bina mengenal Tuhan dan takut melakukan dosa. Saudara, para ayah yang menjadi teladan. Para ayah yang ada di rumah, engkau harus mengerti bahwa engkau pun harus menjadi teladan. Menunjukkan karaktermu, kerohanianmu di dalam keluarga. Seorang ayah harus bisa membangun atau menciptakan suasana di dalam rumah itu seperti suasana surga. Aduh, saudara yang kasih Tuhan, kalau saya katakan suasana surga, itu berarti sangat bertolak belakang dengan suasana apapun yang terjadi dalam rumah kita. Mari kita menilai sampai hari ini. Sudahkah suasana di dalam rumah tangga kita? Relasi kita dengan istri kita, relasi kita dengan anak-anak kita, sudahkah seperti di surga? Suasana surga itu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pengampunan. Ini ada di dalam suasana surga itu, saudara kasih Tuhan. Seorang ayah yang baik, dia harus bisa menunjukkan kepada anaknya, di depan anaknya, sebuah relasi yang baik, yang sehat antara saudara dengan pasangan saudara, suami istri. Kira-kira bagaimana anak-anak kita melihat saudara dengan pasangan saudara? Adakah sesuatu yang bisa dipetik secara rohani yang menjadi teladan? Anak-anak melihat hubungan papa mamanya sehat. Anak-anak melihat hubungan komunikasi papa mamanya baik. Anak-anak melihat bahwa komunikasi keputusan antara papa dengan mama itu hampir bisa dikatakan semuanya menyatu, sama. Saudara yang dikasih Tuhan, barangkali kita tidak pernah memikirkan hal itu. Tapi hari ini saya mau mengatakan sama kita, tugas menjadi orang tua, tugas menjadi seorang ayah, tidak sekedar berbicara hal yang jasmani. Kau harus menyentuh hal yang rohani. Kau harus memperhatikan aktivitas rohani mereka. Kau harus menjadi teladan di tengah-tengah keluarga itu. Memperlihatkan kerohanianmu melalui perbuatan-perbuatan yang kau lakukan di dalam rumah. Saudara, percayalah, ketika orang tua dan para ayah-ayah yang ada di rumah hari ini, ketika engkau memiliki spiritualitas yang baik, kerohanian yang baik, dan terus terhubung dengan Tuhan, maka tidak ada alasan untuk seorang anak tidak menghormati engkau.
Saya ulangi sekali lagi. Ketika orang tua, ketika para ayah, semua para ayah ini bisa memiliki spiritual yang sehat, yang terus terhubung dengan Tuhan, maka tidak ada alasan dari anak-anak untuk tidak menghormati kita. Itu berarti bahwa mereka harus menghormati kita. Oleh karena apa, saudara kasih Tuhan? Karena dalam penghormatan mereka terhadap orang tua, janji Tuhan pun itu akan digenapi dalam hidup mereka. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu, hormatilah ayahmu. Karena di dalam kandungan perintah itu ada janji Tuhan yang akan Tuhan nyatakan, Tuhan berikan kepada anak-anak yang menghormati orang tuanya. Saudara, ringkasnya saya mau katakan demikian, ketika sang ayah baik, ketika orang tua baik terhubung dengan Tuhan, maka di bawahnya anak-anak ini pun tidak lain selain dia hanya melihat Tuhan di dalam hidup kita. Tidak lain selain hanya dia bisa melihat keteladanan dalam hidup kita. Tidak lain selain dia melihat ada karakter Allah di dalam kehidupan kita. Makanya ada sebuah pepatah yang mengatakan, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Saudara, tempat di mana saya tinggal di Pastori, ada 2 pohon jambu. Saudara, 2 pohon jambu ini ada yang ukurannya sudah lebat, tinggi sekali saudara, tapi satu lagi tidak. Dan yang satu lagi ini sudah saya putuskan untuk ditebang saja. Saudara, 2 pohon jambu ini awalnya saudara yang kasih Tuhan, daunnya rindang sekali, luar biasa. Tetapi semua daun itu berlubang. Setiap bulan bisa dikatakan dia berbunga dan menghasilkan buah, saudara. Saya selalu berharap bahwa buah ini bisa saya nikmati. Sampai satu kali tetangga saya, baru pertama kali dia melihat pohon jambu tiap bulan berbuah, tiap bulan berbuah. Dia berinisiatif membungkus setiap buah itu dengan plastik. Menunggu seminggu kemudian, buah itu rontok, tertampung oleh kantong plastik. Ketika dia ambil kantong itu dan dia ingin menyantap buah itu, dia hanya bisa melihat di dalam buah itu penuh dengan ulat. Saudara yang kasih Tuhan, untuk itu mengapa saya katakan, udah tebang aja di pohon satu ini, nggak ada gunanya di pohon. Kita selalu memuja-muja, menginginkan dia menjadi buah yang kita bisa nikmati, nggak ada gunanya, dipotong saja. Satu pohon sudah dipotong, saudara. Sudah benar. Buah itu tidak jauh dari pohonnya. Karena daunnya berlubang-lubang sedemikian penuh dimakani dengan ulat, saudara, buahnya pun demikian juga. Saudara, saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ketika hidup kita terus menempel kepada Tuhan. Terus hidup kita itu selalu bersandar kepada Tuhan. Selalu bersekutu dengan Tuhan. Tuhan berkata bahwa kita akan menghasilkan buah. Oleh karena itu saya yakin dan percaya ketika orang tua, ketika sang ayah itu selalu menempel, terhubung dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara kasih Tuhan. Bukan oleh karena upaya atau kuasa kekuatan manusia. Tapi kekuatan dari Allah pekerja, Allah kuasa Allah bekerja. Anak-anak kita tidak akan jauh dari jalan Tuhan. Tidak akan jauh dari jalan Tuhan. Karena dia melihat orang tuanya, ayahnya yang selalu terhubung dengan Tuhan. Yang selalu peduli dengan kerohanian anak-anaknya kepada Tuhan. Saudara, mari para ayah, para orang tua yang ada di rumah, sudahkah engkau terhubung dengan Tuhan? Bagaimana firman Tuhan Alkitab di rumahmu kau apakan? Sudahkah engkau selalu memiliki koneksi dengan Allah? Kau baca firman, engkau renungkan, engkau memuji Tuhan, engkau berdoa kepada Tuhan. Guru yang terbaik untuk seorang anak memahami tentang karakter dan teladan adalah dari pengalaman hidup dan teladan hidup kita. Ketika anak melihat kita duduk dengan tenang, dengan teduh, berdoa dan baca firman, saya yakin sepertinya anak itu pun akan mencoba meniru akan hal itu. Mungkin awalnya dia meniru,
Tapi percayalah, ketika Roh Kudus Allah bekerja, itu pun akan mengubahkan dia. Mari para ayah, yang pertama, jadilah ayah yang baik, selalu terhubung dengan Tuhan. Yang kedua, menjadi seorang ayah yang baik, maka ayah yang baik itu harus selalu menjaga hati anaknya. Saudara ya? Yang kedua adalah ayah yang baik selalu menjaga hati anaknya. Saudara, ketika seorang ayah memiliki relasi yang terus terhubung dengan Tuhan, maka seorang ayah yang baik ini, dia tidak akan pernah mau menyalahgunakan otoritasnya. Otoritasnya sebagai ayah diberi oleh Tuhan. Saya katakan sudah dikasih Tuhan. Otoritas itu diberikan dari Tuhan. Oleh karena menjadi seorang ayah itu adalah anugerah. Di dalam anugerah itu sendiri, Allah memberikan otoritas kepada para ayah. Dan otoritas itu diberikan oleh Tuhan. Otoritas di sini bukan berbicara menguasai, bukan berbicara mengenai menindas, bahkan ingin menguasai mati hidupnya orang-orang di sekitar kita. Bukan, saudara dikasih Tuhan. Otoritas yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai para ayah, sebagai orang tua adalah untuk menghadirkan keadilan Allah di rumah, untuk menghadirkan kasih Allah di rumah, untuk menyatakan kebenaran Allah di rumah. Inilah otoritas itu. Jadi bukan berbicara menguasai seseorang, mengendalikan seseorang, atau menindas seseorang, atau masa depan dia. Bukan. Tapi bagaimana kita menghadirkan kasih, keadilan, dan kebenaran Allah itu di dalam keluarga kita. Karena apa, saudara kasih Tuhan? Otoritas yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak bersifat mutlak. Satu waktu otoritas itu sendiri pun bisa dicabut oleh Allah. Ketika kita tidak bertanggung jawab menjalankan atau menjaga otoritas itu. Untuk itulah saudara yang kasih Tuhan, sebagai ayah yang baik, yang memiliki otoritas itu, Allah memberikan perintah, peringatan kepada kita. Jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Jangan engkau memprovokasi anak-anakmu. Jangan engkau membuat atau menambah amarah pada anak-anakmu. Jangan membuat anak-anakmu menjadi marah. Dengan ringkasan saya mau katakan demikian, saudara, kepada kita. Jangan berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati anak-anakmu. Seorang ayah yang baik, dia mesti menjaga hati anak-anaknya. Saudara, firman Tuhan ini tidak sedang mau menyatakan, oh kalau begitu tidak boleh marah. Tidak, saudara. Oh kalau begitu tidak boleh mendisiplin anak. Tidak. Walaupun memang ketika kita mendisiplin anak kita, bisa kemungkinan respon yang kita dapatkan dari anak itu, ada rasa kesel kepada kita, ada rasa marah kepada kita, ada penolakan kepada kita. Akan tetapi saudara yang kasih Tuhan, bagian ini tidak mau mengatakan bahwa kita tidak boleh mendisiplin anak, tidak boleh marah kepada anak. Tidak. Tidak itu poinnya. Karena di bagian firman Tuhan yang lain pun dikatakan bagaimana Allah pun mengambil tindakan mendisiplin anak-anaknya, mendisiplin orang-orang percaya, memberikan ganjaran kepada mereka. Sebenarnya sebagai sebuah bukti bahwa Allah mengasihi mereka. Allah tidak ingin kita terus berkecimpung atau tinggal di dalam kesalahan kita, di dalam dosa kita. Ganjaran yang diberikan oleh Allah itu, kita didisiplin oleh Allah itu adalah supaya kita balik kepada Dia. Bertobat kepada Allah, meninggalkan kesalahan itu. Dan Tuhan memberitahukan itu kepada kita. Barangkali sudah kasih Tuhan, kalau tidak ada bagian firman Tuhan yang menjelaskan maksud daripada Tuhan mengganjar kita, mendisiplin kita, mungkin kita punya penilaian Tuhan itu jahat. Tetapi Allah sudah memberitahukan kepada kita dalam surat Ibrani bahwa ganjaran disiplin itu Allah mau menyatakan kasih-Nya. Tuhan tidak mau membiarkan engkau terbuai oleh kesalahan dan dosamu di situ. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, saya pikir perlu kita belajar mengenai hal ini dari Tuhan. Bukan tidak boleh marah, bukan tidak boleh mendisiplin anak. Akan tetapi yang paling penting kita belajar dari Allah adalah sebuah komunikasi.
Allah memberitahukan alasan Allah dan tujuan Tuhan memberikan ganjaran dan disiplin itu. Itu mengapa saudara ketika membaca surat Ibrani bisa tentang ganjaran kepada anak-anaknya yang percaya. Saudara jauh berpikir bahwa Tuhan itu jahat. Saudara justru melihat Tuhan itu baik. Demikianlah saya pikir bahwa setiap orang tua, setiap para ayah ketika engkau mendisiplin anakmu yang mungkin bisa menimbulkan penolakan, perlu kita komunikasi dengan mereka. Tingkatkan komunikasi dengan mereka. Sampaikan tujuan dan maksud kita. Mengapa kita melakukan itu terhadap mereka? Bukan karena kita membenci mereka, tapi karena aku mengasihi engkau. Saudara, inilah tugas dari seorang ayah yang baik. Dia harus menjaga hati anak-anaknya. Tidak perlu berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan anak-anak. Khususnya saya memberikan satu contoh yang praktis. Termasuk saudara kasih Tuhan. Ketika kita bercanda atau iseng dengan anak kita. Saudara pernah iseng bercanda sama anak? Sampai anak saudara marah, saudara. Jengkel dengan saudara. Karena ternyata saudara melakukan itu tidak pada waktu dan tempat yang tepat. Saudara, mungkin kita tidak pernah berpikir bahwa candaan dan keisengan kita itu akan melukai hati anak. Saudara pun pasti pernah kan? Oleh candaan dan isengnya teman-teman, saudara merasa terluka, sakit hati. Saya pikir hampir sama, anak pun bisa demikian. Itu mengapa saya katakan kepada kita, jangan berbuat sesuatu yang gak menyenangkan dia. Kalau kita tahu bahwa perbuatan iseng, candain dia, sampai membuat dia emosi dan sebagainya, hentikanlah itu. Kalau itu ternyata tidak menyenangkan dia. Jaga hati anak dari perkataan-perkataan kita yang tak membangun, yang melukai hatinya. Saudara, saya memberikan sebuah gambaran sedemikian. Hati anak-anak itu tipis seperti kulit di tubuh kita. Saya ulangi, saudara. Hati anak-anak itu tipis setipis kulit di tubuh kita. Saudara, satu kali ketika saya berjalan, saya merasa tertarik dengan seekor kupu-kupu yang terbang dengan warna yang menarik. Saya berpikir ingin menangkap kupu-kupu itu kemanapun dia terbang. Ternyata kupu-kupu itu membawa saya kepada satu lahan yang penuh dengan semak belukar dan ranting-ranting yang sudah tua. Mau tidak mau karena tertarikan itu saya menerobos tempat itu. Dan tanpa sengaja saudara kasih Tuhan, tangan saya menyentuh ranting yang sudah tua dan begitu tajamnya itu. Merobek tangan saya. Awalnya saya bilang, ya udah, saya mau tetap cari lagi. Makin masuk, makin banyak. Goresan-goresan di kulit saya. Saya keluar dari tempat itu, saya berpikir, aduh, kok bisa banyak seperti ini goresannya? Saudara, kulit saya banyak tergores, banyak luka. Bahkan ketika goresan itu makin dalam dan makin besar, makin menganga luka yang ada. Karena air pun merasa perih rasanya. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan hanya perih. Bukan hanya sekedar luka. Tapi luka itu meninggalkan bekas. Saudara yang dikasih Tuhan, hati seorang anak setipis kulit di tubuh kita. Ketika kita salah berbuat, itu bisa melukai hatinya. Ketika kita salah berkata-kata, itu bisa melukai hatinya. Ketika kita salah mengerti maksud dia, itu pun bisa melukai hatinya. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk itu saudara, mari menjadi seorang ayah. Uang yang kita punya, materi yang kita sudah kumpulkan,
itu tidak bisa menyembuhkan luka-luka yang ada dialami oleh anak-anak kita. Hatinya sudah terluka dan itu terbekas. Dan ketika luka itu tidak dipulihkan, di masa-masa dia bertumbuh sedemikian, kita hanya mohon anugerah Tuhan, kiranya Roh Kudus memulihkan dia. Saudara, menjadi seorang ayah yang baik tidak sekejap itu terjadi. Teladan yang paling agung dan sejati untuk kita jadikan sebagai Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik adalah Bapa yang di surga. Bapa yang di surga yang mengasihi kita anak-anaknya. Bapa yang di surga yang mendengar keluh kesah kita. Bapa yang di surga yang memulihkan hati yang terluka. Saudara, hari ini di hari momen hari ayah ini, kalau ada engkau mengenal, mengingat, saya katakan mengingat, atau baru saja engkau melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati anak-anakmu, jangan sampai dia terluka dan meninggalkan luka. Saya pikir momen di hari ayah adalah momen untuk kita bisa mengalami pemulihan. Satu keluarga mengalami pemulihan. Anak yang selama ini tidak menghormati orang tua, engkau harus menghormati orang tua karena itu perintah Tuhan. Tapi sebagai orang tua, kalau selama ini engkau merasa dengan segala kebutuhan, uang, hal-hal yang jasmani yang memenuhi semua kehidupan tuh anak-anakmu ataupun keluargamu, ingat itu tidak cukup. Harus menjalankan tugasmu. Sentuh hal yang rohani. Bimbing anak-anak dan keluarga mengenal Tuhan. Mari kita mengambil teladan Yesus Kristus. Mengambil teladan Allah Bapa yang di surga. Sebagai Bapa yang baik. Dia mengampuni. Dia memulihkan. Saudara, mari inilah momen di mana setiap keluarga mengambil kesempatan memperbaiki diri. Ada satu pertanyaan penutup untuk kita semua. Seandainya waktu ini bisa diputar kembali dan mundur ke belakang, hal apakah yang hendak engkau perbaiki? Sebagai engkau seorang ayah atau engkau sebagai orang tua terhadap anak-anakmu? Seandainya waktu bisa diputar kembali dan mundur ke belakang, hal apakah yang akan kau perbaiki sebagai seorang anak terhadap orang tua dan ayahmu? Mari jemaat GCRI Sunter, di dalam masa di mana satu keluarga Kristen, kau harus bersatu, bersehati, beri kesempatan masing-masing anggota keluarga kita untuk dia berubah. Beri kesempatan suamimu, beri kesempatan ayahmu, beri kesempatan ibumu, istrimu, beri kesempatan anakmu untuk berubah dan dipulihkan oleh Allah. Kiranya kita memiliki keluarga Kristen yang mengasihi mencintai Tuhan. Ingat dua hal tadi. Ayah yang baik adalah menjadi seorang ayah yang harus terhubung selalu dengan Tuhan. Yang kedua, ayah yang baik adalah ayah yang selalu menjaga hati anak-anaknya. Selamat Hari Ayah untuk para ayah. Mari anak-anak ucapkan kepada ayahmu, peluk dia, cium dia, dialah ayahmu. Tak tergantikan karena dia adalah hadiah terbesar dalam hidupmu. Beri kesempatan untuk dia berubah. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, sempurnakan firman-Mu ini Tuhan, dari segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Biarlah kuasa Roh Kudus Allah bekerja, mengingatkan kami semua adalah keluarga-keluarga Kristen, satu lembaga yang Tuhan dirikan untuk kami menghasilkan keturunan-keturunan ilahi. Ingatkan kami khusus sebagai ayah, bahwa kami punya tugas yang esensi, tugas yang utama, tugas yang paling penting di muka bumi ini. Khususnya ketika Tuhan menempatkan kami menjadi seorang ayah.
biarlah kami menjalankan tugas kami. Tidak sekedar kami berjuang mati-matian, menghabiskan waktu, pikiran, tenaga kami. Bahkan kami berani berhadapan dengan maut sekalipun, hanya untuk memuaskan hal-hal jasmani untuk anggota keluarga. Hari ini kami ingin Tuhan, bukan itu menjadi terpenting. Tapi yang paling penting, kami harus berjuang bagaimana satu keluarga bisa mengenal Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, mencintai Tuhan. Pulihkan setiap keluarga. Kalau ada hubungan antara suami istri yang kurang sehat, Tuhan, inilah saat terjadi pemulihan. Kalau ada hubungan antara orang tua dengan anak yang tidak sehat, inilah saatnya terjadi pemulihan. Biar Roh Kudus Tuhan bekerja di rumah jemaatmu yang ada hari ini, yang ikut beribadah. Biar Roh Kudus Tuhan bekerja. Yang percaya setelah doa mereka bersekutu, minta ampun, minta dipulihkan Tuhan, keluarga ini akan berubah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Happy Father's Day, Daddy! We love you so much! You're the best, Daddy! Thank you. Thank you so much. Papu, terima kasih sudah jadi papaku. Aku sayang Papu. Yo, mami. Go. Happy Father's Day, Daddy! I love you. Bye! Selamat Hari Ayah. Tuhan Yesus memberkati Fandi, sayang Ayah. Sama-sama, Fandi. Halo, Happy Father's Day untuk Papi yang berada di rumah dan juga untuk om-om yang sudah menjadi ayah. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan juga I love you full. And meskipun jauh di mata, tetapi kita tetap dekat di hati. Bye-bye.
di luar sana. Happy Father's Day. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya pada gilirannya kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita dimanapun kita berada. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk mengingat ayat hafalan kita minggu yang lalu yang terambil dari Roma 8:28. Kita akan mengucapkannya bersama-sama 2 kali ya. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 1 kali lagi, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan adapun ayat hafalan untuk minggu depan terambil dari Maliaki pasalnya yang keempat ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari 2 kali. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saya akan bacakan 1 kali lagi. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita untuk firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh hambanya Pendeta Simon Huta Barat, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk memuji Tuhan dari KPPK 309, Bapa di sorga, hatiku bersyukur. Kita akan naikkan pujian ini, bait yang pertama, bait yang kedua, kemudian kita mendengarkan musiknya, lalu kita lanjutkan dengan bait yang ketiga. Oh Bapakku, hatiku bersyukur. Bapa sorga, hatiku bersyukur. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Bapa sorga, hatiku bersyukur. Tuhan Yesus, ku mau besarkanmu. Tuhan Yesus, ku mau agungkanmu. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Tuhan Yesus, ku mau agungkanmu. Kita mendengarkan musiknya saja sambil kita merenungkan kata-kata yang terkandung di bait yang ketiga. Roh Kudus menghibur hatiku. Roh Kudus menghibur hatiku. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Roh Kudus menghibur hatiku. Kita angkat bait yang ketiga bersama-sama. Roh Kudus menghibur hatiku. Kita akan mendengarkan warta jemaat, doa bagi beberapa saudara-saudari kita yang berulang tahun, dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Rudi Mega. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan.
Saudara, apa kabar hari ini? Saudara, harapan dan doa dari kami atas nama Majelis, Badan Pengurus dan Hamba Tuhan, semoga saudara dalam keadaan kondisi semuanya baik-baik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa warta yang bisa saudara perhatikan dari warta yang sudah dibagikan kepada saudara. Yang pertama, atas nama Majelis Badan Pengurus dan Hamba Tuhan mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pendeta Simon Huta Barat dari GSRI Taman Sari yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan terus memakai hidup hambanya boleh menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini adalah hari yang khusus. Di minggu yang ketiga di bulan Juni, kita boleh bersama-sama memperingati Father's Day, saudara. Selamat Hari Ayah kepada saudara-saudara yang sudah menjadi ayah dan diberikan satu anugerah, satu kepercayaan untuk saudara jalankan, untuk membesarkan anak-anak saudara menjadi anak-anak yang boleh mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua dan juga mengasihi sesamanya. Tuhan memberkati kepada para ayah. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa maupun konseling, saudara dapat menghubungi hamba Tuhan yang ada melalui via WA maupun saudara bisa telepon langsung ke nomor telepon gereja. Dan saudara, bagi saudara yang juga ingin mendukung pelayanan gereja melalui persembahan, saudara dapat memberikan persembahan saudara melalui nomor rekening yang sudah diberikan kepada saudara melalui via transfer, dan saudara bisa memperhatikan di warta yang sudah dibagikan. Dan saudara, untuk kegiatan komisi kita, baik itu sekolah minggu, youth maupun persekutuan wanita dan juga kebaktian doa, saudara bisa memperhatikan hari dan juga jamnya. Semua dilakukan melalui aplikasi Zoom. Harap saudara boleh memperhatikan dan boleh berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan gereja. Saudara, kita juga mengucap syukur kepada Tuhan untuk pimpinan Tuhan di mana gereja GSRI Sunter boleh menjadi berkat dengan gerakan GSRI Sunter Peduli. Saudara, terima kasih untuk persembahan yang sudah saudara berikan. Biarlah persembahan yang saudara sudah berikan ini boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan juga bagi orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Saudara juga bisa memperhatikan ada beberapa saudara kita yang berulang tahun di minggu ini. Yang pertama, saudara, yang berulang tahun di tanggal 17 Juni ada dua saudari kita, yaitu Ibu Cecilia Suryadi dan juga Ibu Koleni. Pada tanggal 20 Juni ada Bapak Robianto Kurnia Surya, dan pada tanggal 21 Juni ada Saudara William. Tuhan memberkati untuk keempat saudara-saudari kita yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan menyertai, dan sebentar saudara sebelum kita mengakhiri dengan doksologi, kita akan berdoa bagi mereka yang berulang tahun. Bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun di minggu yang akan datang, saudara bisa memperhatikannya. Dan saudara juga ada beberapa pokok doa yang bisa saudara perhatikan dan juga bisa saudara doakan, yaitu antara lain doa bagi jemaat yang dalam kondisi lemah tubuh. Kita juga berdoa bagi saudari-saudari kita yang saat ini sedang menunggu kelahiran anak mereka. Kiranya Tuhan yang pimpin, ada saudari Ellen maupun saudari Ayu, kiranya Tuhan yang menyertai di dalam proses persalinan sehingga berjalan dengan baik. Berdoa juga bagi situasi keamanan bangsa dan negara kita, dan kita juga berdoa bagi penanggulangan penyebaran COVID-19 yang saat ini terus diupayakan oleh pemerintah. Mari saudara, kita juga doakan untuk setiap kita boleh sama-sama mendukung kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk kita boleh bersama-sama mencegah penyebaran virus ini. Mari kita juga berdoa bagi situasi perekonomian, baik itu bangsa dan negara kita, dan juga secara khusus bagi setiap jemaat kita, saudara. Kita doakan saat ini di dalam pekerjaan dan di dalam usaha mereka, agar Tuhan boleh membukakan jalan bagi mereka. Dan juga ada beberapa pokok doa yang lain yang perlu kita doakan, berdoa bagi pergumulan kita secara pribadi, dan kita juga terus mendukung STT Iman di dalam proses penerimaan mahasiswa baru di tahun 2020 ini. Baik saudara, demikian
beberapa warta yang bisa saudara perhatikan, dan juga pokok-pokok doa yang bisa saudara doakan. Mari saudara, mari kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang berulang tahun di minggu ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami juga mengingat untuk beberapa saudara-saudari kami yang berulang tahun, untuk Ibu Cecil, untuk Ibu Leni, dan juga untuk Bapak Robianto, dan juga untuk saudara kami William. Kami menyerahkan keempat saudara-saudara kami ini ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang memimpin perjalanan kehidupan mereka, segala pergumulan mereka, apapun yang menjadi rencana-rencana mereka ke depan, kiranya Tuhan yang terus memimpin dan membukakan jalan. Studi mereka, usaha, pekerjaan, keluarga, pelayanan mereka, Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita menaikkan pujian doksologi dan kemudian kita terima berkat dari Tuhan. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan biarlah firman Tuhan yang sudah didengar boleh menjadi rema di dalam perjalanan kehidupan kita, dan juga biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, ibadah kita selesai. Silakan saat teduh. Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu.